Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian ketiga seri yang ke-18. Kitab Amsal pasal 18, lanjutan kumpulan Amsal-Amsal Salomo bahagian 9. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan celah disertai cemooh. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya.
siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Amsal pasal yang ke-18. Sedikit perenungan melalui pasal ini lanjutan dari kumpulan Amsal-Amsal Salomo bahagian ke-9 yang hari ini berbicara tentang konsekuensi serius dari sebuah perkataan dengan ayat panduan terang besar Alkitab Amsal 18 ayat 21. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, kata-kata tidak hanya sekedar dibunyikan, tetapi kita mengeluarkannya tentu untuk suatu maksud. Tetapi ingatlah, kata-kata itu membawa makna dan memiliki konsekuensi serius yang nyata. Dan Alkitab memberikan kepastian yang pasti bahwa kematian maupun kehidupan ada di dalam kekuatan kuasa lidah itu. Oleh sebab itu, kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat 21 mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kemudian ayat yang ke-20 mengatakan bahwa perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ya, kita semua akan merasakan akibat dari apa yang kita katakan sehari-hari. Sahabat-sahabat firman, ada kekuatan besar dalam setiap perkataan. Maka dari itu lahirlah sebuah pepatah yang mengatakan lidah lebih tajam daripada pedang. Mengapa bisa begitu? Ya, karena kalau pedang melukai tubuh ada harapan akan sembuh, tetapi kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Dan Tuhan mengetahui dan sangat memahami hal itu, sehingga Tuhan lebih memilih mengajar orang-orang sederhana untuk menyebarkan ajarannya di bumi ini. Karena itu Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Terang besar Alkitab Yohanes 18 ayat 36. Dan memang senjata Kristus adalah kebenaran dan cinta yang ditunjukkan dalam kehidupannya, sering disampaikannya dengan kata-kata. Yesus Sang Firman itu telah menjelma dalam daging manusia. Hati Tuhan dibuat untuk melihat dan mendengar. Dan sekarang kita tahu siapa Tuhan itu. Ia menggunakan kuasa perkataan untuk menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan menjadi ada dengan kuasanya. Kristus memanggil benda mati ke dalam hidup, dan ketika ia menjejakkan kaki dan berjalan di tanah yang dilalui oleh manusia di bumi ini, ia menyembuhkan penyakit dan menghidupkan orang mati dengan kuasa perkataannya. Bahkan kuasa maha kreatif yang menjadikan dunia ada dalam firman Tuhan. Ada kekuatan di dalamnya dan juga kehidupan. Oleh sebab itu, dengarkanlah ini. Biarlah hanya kebenaran, cinta dan kekuatannya, itulah yang bergema melalui perkataanmu. Sebab pena ilham ilahi roh nubuat manuskrip 39 tahun 1896 telah mengingatkan bahwa iblis dapat menggunakan lidah orang Kristen untuk menghancurkan. Oleh sebab itu, jangan biarkan iblis menggunakan lidah dan suaramu untuk menghancurkan mereka yang lemah dalam iman, karena pada hari perhitungan terakhir, Allah akan memanggil setiap orang untuk memberikan pertanggungjawaban atas apa yang dikerjakan. Untuk itu, mari kita bersama-sama membuang kata-kata yang melemahkan dan menggantikannya dengan bahasa kasih.
pena Ilham Ilahi Roh Nubuat The Faith I Live By, halaman 98 alinea pertama sampai alinea keempat, alinea ke-8 dan ke-9 dan alinea ke-5 dan ke-6 mengatakan bahwa biarlah setiap orang harus menunjukkan dirinya ramah lebih dari seorang saudara, seperti kata firman Tuhan di dalam terang besar Alkitab Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Mari meneladani Yesus, karena Yesus adalah sahabat orang berdosa. Ia mudah tersentuh dan hatinya selalu terbuka pada duka manusia. Padahal Yesus adalah pemilik semua kekuatan, baik di sorga maupun di bumi. Dalam pribadi, Yesus Kristus, kita melihat Allah yang kekal terlibat dalam upaya belas kasih yang tak terbatas terhadap manusia yang telah jatuh. Kristus datang ke dunia ini untuk menunjukkan bahwa dengan menerima kuasa dari tempat tinggi, manusia dapat hidup tanpa cacat. Oh, yang tak berdosa, mengasihani orang berdosa yang lemah. Manusia dapat membenci orang berdosa, sementara mereka tetap mencintai dosa. Tetapi lain dengan Kristus. Kristus membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Dan roh yang sama ini akan timbul pada semua yang mengikuti Dia. Kasih Kristen lambat untuk mengecam, cepat untuk memahami penyesalan, siap untuk mengampuni, dan mau memberikan dorongan untuk mengatur para pengembara di jalan kekudusan dan untuk tetap berdiri di sana. Kristus dapat mengatakan kepada siapa Dia berkenan, "Ikutlah aku," dan yang dipanggil akan bangkit dan mengikuti Dia. Mantra pesona dunia hancur mendengar suaranya, dan roh keserakahan dan ambisi melarikan diri dari hati, dan orang-orang pun bangkit dibebaskan untuk mengikuti juru selamat. Tidak ada manusia yang terlewati atau dianggapnya tidak berharga, tetapi Kristus berusaha untuk menawarkan obat penyembuh bagi jiwa. Kristus berusaha menginspirasi mereka yang tidak berpengharapan dan tidak memiliki janji. Ia memberi mereka jaminan agar mereka dapat menjadi tidak bercacat dan tidak bernoda. Dan jika mereka mencapai karakter seperti itu akan menjadikan mereka nyata sebagai anak-anak Allah. Jadi sahabat-sahabat firman, apa yang Alkitab katakan tentang bagaimana seharusnya engkau menggunakan kata-katamu? Terang besar Alkitab Amsal 15 ayat 4, Amsal 16 ayat 24, dan terang besar Alkitab Amsal 18 ayat 4, firman Tuhan berkata, "Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir." Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jika tanpa kasih cinta, hampa